Hai, sudahkah kamu menjadi pengendara yang baik? Saat ini, pengguna kendaraan bermotor, khususnya sepeda motor di Indonesia, sangatlah umum dan sangat banyak. Peraturan serta tata cara berkendara yang baik dan benar perlu diterapkan oleh semua orang. Dengan menerapkan peraturan ini, tentunya kita ikut andil dalam menerapkan keamanan dan keselamatan berkendara, menjaga keselamatan diri sendiri sekaligus menjaga keselamatan pengguna jalan lain. Untuk menjadi seorang pengendara kendaraan bermotor yang baik di jalan raya, harus mengetahui peraturan serta memiliki sikap yang disiplin jika pengendara ingin perjalanan yang nyaman, cepat, dan juga mudah. Atau perlu kesadaran tentang peraturan dan keselamatan berkendara. Ayo, patuhi peraturan berkendara. Berikut beberapa tips berkendara yang aman di jalan raya. Yang pertama, kelengkapan berkendara. Jika Anda merupakan salah satu pengguna kendaraan bermotor beruang motor, gunakanlah atribut standar keselamatan seperti helm SNI atau standar nasional Indonesia, jaket, sepatu yang tertutup, kelengkapan surat-surat seperti SIM dan STNK, serta sarung tangan. Berikutnya, selalu perhatikan kendaraan Anda dalam keadaan prima dan siap untuk berkendara sebelum melakukan perjalanan. Pastikan bahwa spion lengkap di sebelah kiri dan kanan. Pastikan semua lampu kendaraan dalam keadaan baik dan menyala. Pastikan mesin kendaraan dapat berfungsi dengan stabil. Pastikan bahwa rem Anda tidak ada gangguan sama sekali. Cek kondisi ban dan cek klakson Anda. Jika Anda merupakan pengguna kendaraan mobil, hal-hal berikut ini yang harus Anda perhatikan. Lampu utama, klakson, kaca spion, lampu rem, lampu mundur, dan lampu sein. Pastikan semua kelengkapan tersebut dalam keadaan baik dan tidak ada kerusakan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menggunakan sabuk keselamatan, baik sebagai pengemudi maupun penumpang. Selalu lengkapi perjalanan Anda dengan surat-surat yang dibutuhkan seperti SIM dan STNK. Karena razia dapat terjadi kapanpun dan dimanapun. Hal-hal berikut harus diperhatikan saat berada di perjalanan. Yang pertama, pastikan Anda selalu menggunakan atribut keamanan dan tidak mengendari kendaraan lebih dari batas kecepatan yang telah ditentukan. Batas kecepatan lebih lengkap dijabarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013. Mengenai batas kecepatan disebutkan paling rendah 60 km per jam dan dalam kondisi arus bebas dan paling tinggi 100 km per jam untuk jalan bebas hambatan. Paling tinggi 80 km per jam untuk jalan antar kota dan paling tinggi 50 km per jam untuk kawasan perkotaan serta 30 km per jam untuk kawasan pemukiman. Batas kecepatan paling tinggi dan batas kecepatan paling rendah ini dinyatakan dengan rambu lalu lintas. Jadi secara infrastruktur ada pemberitahuan secara fisiknya. Selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan. Jangan pernah naikkan kendaraan Anda ke atas trotoar. Serta jika Anda berkendara dengan kecepatan rendah, pastikan Anda tidak berkendara pada sisi sebelah kanan jalan yang dapat menghalangi pengendara dengan kecepatan tinggi. Apa sanksi terhadap pelanggaran peraturan berkendara? Sanksi terhadap pelanggaran peraturan berkendara dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jika Anda menggunakan helm yang tidak memenuhi standar nasional Indonesia, Anda dapat dikenakan pasal 106 ayat 8, yaitu dipidana dengan pidana kurungan 1 bulan atau denda paling banyak 250.000.
Pastikan helm Anda harus memenuhi standar nasional Indonesia ya. Berikutnya adalah sanksi karena tidak memiliki SIM. Jika pengendara nekat berkendara tanpa mengantongi surat izin mengemudi, dapat dikenakan pasal 77 ayat 1, dipidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak 1 juta. Hal lain yang harus diperhatikan adalah pengendara tidak boleh bermain HP atau hal-hal yang dapat mengganggu konsentrasi pengendara. Pasal 283 siap menjerat dengan bunyi, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan sebagai diatur dalam pasal 106 ayat 1, dipidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda Rp750.000. Jika Anda berkendara di trotoar, siap-siap akan dikenakan pasal 106 ayat 2 yang akan menjerat dengan hukuman berupa kurungan 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Dalam pasal tersebut jelas disebutkan Anda tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki atau pesepeda kala mengemudikan kendaraan bermotor. Pelanggaran lain yang biasa kita temukan adalah kelengkapan berkendara yang tidak lengkap. Perhatikan kaca spion, lampu utama, rem, penunjuk arah, pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban. Bila tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan, maka sebagaimana dimaksud pasal 106 ayat 3, jungto pasal 48 ayat 2 dan ayat 3, pelanggar dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000. Pelanggaran yang juga biasa kita temukan yaitu melanggar marka jalan. Yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 4 huruf A atau marka jalan pasal 106 ayat 4 huruf B dipidana dengan pidana kurungan 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Sekian yang dapat saya sampaikan. Thank you for watching.